dari masa lalu jika kita ingin mendefinisikan masa depan. Hari ini, tanggal 2 Mei 2022, seluruh kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 untuk guru-guru hebat Indonesia, terkhusus guru-guru hebat Kabupaten Ogan Ilir. Sebenarnya dalam jaringan. Oh, daring itu dalam jaringan. Iya. Bukan garing. Sampai sehari baru tahu. Sementara umak baknya di rumah itu begawe, tak ngerti orang ngawaninya. Iya. Lagi dulu, Pak, kamu lanjut terlencok pakai bahasa pemulu kan? Orang sakit itu. Kalau tujuan pasti sama, tujuan yang cuman jalan tuh pasti beda. Lah ada yang ke utara, ada ke selatan. Iyalah. Jadi nak disesuaikan kan dengan daerahnya. Kalau kami kan? dulu Bu Herlina terkejut pertama sekali kita ditempatkan di situ. Murid-murid tuh ngomong, "Bu, pelajaran kau." Ya, tekanjat aku. Tekanjat. Ini kau kenyanya gitu tuh kan. Tadi cara hati nurani. Jadi kalau nak misalnya ada jangan belajar daring baik segalanya. Memang kita akan muncul yang ujinya tadi istilah bahasa saketiga lost learning, lost karakter tadi. Baik, udah gadis mama biji Ogan ini, dimanapun anda berada, Mami An sudah bersama Bu Herlina dan Ibu Rahma Nisawati. Aduh, alhamdulillah berkesempatan berjumpa langsung bersama para kepala sekolah yang sangat hebat, sangat luar biasa. Agak aku ngomong bahasa Indonesia agak terpelincu. Kalau terperincut tergelisut. Kacau itu. Sarang jangan. Bu Herlina, Bu Rahma Nisawati sehat. Alhamdulillah sehat tuh. Agak cantik-cantik. Dari jam 2 tadi, harus siap-siap. Sejak nak meluncur tinggi itu. Di ruang lase, masih belah-belah. Apa lagi yang di luar? Bu Herlina, dengan sekarang sudah memimpin SMP 1 Indralaya. Iya. Kemarin kan ini tahun 2022. Kemarin kita ketemu dengan masa-masanya pandemi. Iya. Nah, itu kemarin di SMP berapa, Bu? Dulu awalnya kan di SMP 1 Parit terkenalnya. SMP 1 Indralaya Utara. Oke. Lama ikan itu gas, 7 tahun hampir. Wow. Nah, 7 tahun di situ. Oh, berarti dari titik nol atau merintis. iya. Dari awalnya sampai jadi sekolah rujukan, sekolah berbasis TIK, sekolah berbasis karakter, dan sekolah ramah anak. Berarti perubahan sekolah itu menjadi rujukan, menjadi sekolah yang memang jadi tolak ukur lah. Iya. Bu, kan Bu Rahma Nisawati. Agak singgung, Bu, sebenarnya. Iya. Oleh karena aku ini Bu Herlina tahu sama beliau ini dengan namanya Yohanis. Nisa. Yohanis ya. Nah, kita ngomongnya tahun 2020 kemarin kita menghadapi pandemi. Nah, mungkin kepala sekolah, ya mungkin sekolah-sekolah atau murid para guru itu mengalami gejolak yang sangat signifikan. Nah, gejolak dalam artian banyak kegiatan-kegiatan yang terpotong Iya, atau betul. Terhambat dengan segala macam aturan yang sedikit waktu bakalan berubah. Cak mana ini yang kamu untuk apa ya Kondisikan. mengkondisikan murid-murid supaya mendapatkan atau mencapai target. Coba cerita ya Bu, cari lalan metakan sekolah kayak mana cerita. Sampai dulu. Ayo lah, senior dulu lah. Junior milu baik. Jadi
Sebenarnya masa pandemi itu kan mengagetkan, mengagetkan semua pihak. Ini gejala ini kan bukan di Indonesia saja, tetapi menyeluruh ke dunia. Dan sebenarnya awalnya juga dari luar, kemudian berimbas ke kita, kemudian sampailah ke Kabupaten Ogan Ilir. Nah, tentu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir punya kebijakan-kebijakan agar namanya pandemi, jangan sampai tadinya tertular sedikit, tambah banyak. Nah, ini kan bahaya. Apalagi menyangkut generasi muda. Anak-anak SMP adalah modal untuk berkembangnya Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Memang bagi kami guru ini sangat mengagetkan. Jadi kami ini ketika ngajar di kelas itu ada kepuasan tersendiri karena dibatasi waktu dan ruang. Nah, sekarang karena ada kebijakan itu, kami disuruh guru tetap di sekolah, ngajar di sekolah, tapi pakai HP. Murid ini tak hati lagi? Tak, awalnya dulu kan memang itu aturannya, diliburkan nian, karena COVID-19 ini perkembangannya itu kan pesat nian. Dan khawatiran ini hingga tentu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengambil kebijakan-kebijakan agar berkembangnya COVID ini tidak sampai meluas. Jadi kami ini memang siswa diliburkan. Nah, dikenallah dengan istilah pembelajaran dalam jaringan. Daring. Itu sebenarnya dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan. Iya. Bukan garing. Sampai sehari baru tahu. Nah, jadi tadi guru tuh cuman pacak WA ngan SMS ngan cuman pacak telepon di HP. Sekarang HP inilah jadi modal. Jadi di balik layar, di balik pandemi itu kebijakan itu ada dampak positif. Dampak positif. Jadi meremajakan wawasan dari para guru dalam IT. Jadi kalau tadi kan cuma kenalnya WA, Facebook kan. Nah, kemudian telepon, SMS. Sekarang ternyata di WA itu banyak sekali ilmu yang bisa kita kembangkan dengan anak-anak itu, bisa kita buka wawasan. Kemudian dengan berbagai aplikasi, banyak aplikasi. Guru laju kenal Google Form, tahu Google Form? Nah, aplikasi untuk pembelajaran. Dia kenal dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Kahoot. Tahu Kahoot? Bahasa tuh Kahoot. Aplikasi. Ini Kahoot. Jadi banyak munculan aplikasi-aplikasi yang sebagai pendamping pembelajaran. Betul. Itu cerita dari Ibu Herlina, Bapak ini cerita dari Aku awalnya aku ini baru jadi kepala sekolah nih kan. Karena berapa hari ya? Sebulan lah. Sebulan lebih kan. Karena tugas tambahan namanya kan. Jadi awalnya kita sebagai guru, kebetulan guru bimbingan konseling kan. Nah, kalau guru bimbingan konseling ini besar nih kendalanya ini Bu Herlina. Karena apa? Kita kan memang harus berhadapan langsung dengan individu dalam menangani masalah. Nah, sekarang nggak ketemu waktu itu pada zaman COVID yang lagi marak-maraknya itu ngomong apa gitu dengan bangku kan nggak ada ngomong dengan bangku kan. Nah, yang paling ini lagi kita ngomong kendala dulu waktu itu. Anak-anak di dosen kami itu jarang ada HP ini. Kadang pun sekok rumah ada cuma ada sikok. Ada HP dak katik kuota, dak kada nak beli kuota jual HP kan? Kamu gak asli orang mana? Aku gak campur-campur. Kadang tuh telinga tuh rasa ditumbur katanya. Nah itulah tadi. Nah, cuman itulah tadi kata Bu Ender tadi. Ada banyak juga yang hikmah yang kita ambil kan. Kita komunikasi melalui WhatsApp group. Kemudian kita langsung istilah ada aplikasi-aplikasi kan. Selama ini mungkin guru tadi tidak buat video, lah buat video ngomong dewe. Karena tidak ngomong dengan sisa, ngomong. Tapi baca artis boleh lah juga guru tadi. Nah, kadang-kadang ada kendala semacam itu. Kadang-kadang dengan kondisi model itu, apa ya dikatakan tercapai tadi target Kurikulum. Target dari pembelajaran itu kan banyak nih, pemangkasan waktu, pulangkan sebelum waktu, kadang murid diliburkan, terus juga ada kewajiban guru itu harus datang dan mengajar dengan berbagai macam cara memakai aplikasi. Dengan
kondisi seperti itu sampai nggak kira-kira sana untuk mencapai target? Kalau bicara target ya, tak ada. Tak sampai. Tak sampai. Itu yang khawatir. Jadi kalau misalnya SMP ini kan kita ini kan kalau nak ngajar itu 40% pengetahuan, sedangkan 60% karakter. Sikap perilaku anak. Oke, jadi 100% dibagi dua, 60 sikap Perilaku, iya. 40 sih Baru, nah, tapi ada instruktur petunjuk dari Kementerian Pendidikan, kurikulum bukanlah target. Jadi ada kemudahan-kemudahan guru untuk menyederhanakan materi-materi pembelajaran itu. Yang kami khawatirkan itu sebenarnya di karakter ini, untuk melatih anak-anak kita ini supaya berperilaku baik, kan itu biasanya contoh. Nah ini yang khawatir ini, sementara umak baknya di rumah itu begawe, tak ngerti orang awan ini. Iya. Lagi dulu, Pak, kamu lanjut tak melencong pakai bahasa pemulu kan? Orang sakit itu. Nah, itu. Uji kamu terkontaminasi. Cuman kontaminasi yang positif. Jadi kan seimbang Aku dari ngomong. tadi merhati kan. Mbak, itu juga Yunan Brahmani. Baca dia ada lagi kan. Nah, itu sebenarnya yang tuh khawatirkan yang tuh karakter anak itu. Sementara memang sebagian orang menginginkan karakter ini memang benar-benar yang yang bagus, karakter sikap perilaku itu kan. Tapi mak mana memang tugas kami kan melayani anak, membentuk anak, karakter anak ini yang paling penting. Di satu sisi juga kami harus meningkatkan kompetensi pengetahuannya itu. Nah, tapi mendek bertemu nak mak mana. Pembiasaan tuh sulit pembiasaan tuh karena ala biasa karena ala bisa karena biasa. Mau ketemu dengan bangku mana? Bangku itu toka-toka. Yang jelas Bu Ika, kita kemarin itu anak ketemu di kelas 7, tahu-tahu kelas 9. Tak tak ketahuan. 2 kali dia kelas. Bertemu di kalangan lagi tidak tahu dia kalau kita guru. Nah itu ibaratnya itu kan. Disitulah guru itu harus ada strategi. Jadi kalau misalnya guru-guru kami di Sika tuh tak ada seluruhnya daring. Jadi ada guru-guru yang memang misalnya datang ke desa-desa, kunjungan, jemput bola. Dek pacak nunggu baik, kepala sekolah harus ada kebijakan pula. Ya yang penting tubuh ini tadi prokes mau uji orang tuh. Jadi tubuh pakai masker, jaga diri, jaga jarak, itu ngomong. Jangan pula ludah tubuh berdecus-decus keluar. Nah itu yang kalau nak nulari orang tuh. Maka tubuh dek apa-apa dek masalah, karena lo kami nih guru ini kan ada tanggung jawab moral juga, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi yang lebih penting yang membuat kami senang itu ketika melihat anak tuh perilaku baik, santun, punya etika. Nah ini, jadi bukan berarti masa pandemi COVID ini lepas nian, kami tetap ada upaya-upaya yang dilakukan agar jangan lost learning lost karakter, lepas gale-gale. Jadi memang sekolah harus ada kebijakan. Jadi kalau sekolah itu mana caranya guru-guru tuh dijadwalkan. Ke dusun ini datangi anak kumpulkan itu. Jadi walaupun instruksi pemerintah itu, tapi desakan tanggung jawab moral nih tadi tak baca tuh bonang lepaskannya. Jadi itu tadi bicara hati nurani. Jadi kalau misalnya ada jangan belajar daring baik segalanya. Memang kita akan muncul yang ujinya tadi istilah bahasa ketiga lost learning, lost karakter tadi. Muncul pasti bahasa ketiga itu aku baru tahu. Tapi ketika tubuh ada usaha, ada upaya, jangan sampai itu. Nah itu yang harus kita ngambil kebijakan tadi. Itulah istilah ketiga lagi kalau aku orang pemulut. Kalau ketiga dulu blended learning itu. Blended jadi campuran masih. Blender, cara kita membuat bolu kojo. Itu mengkombinasi. Nah, nyampur. Bisa strategi pembelajaran.
Disesuaikan pula dengan kondisi. Maka uji Bu Nisa tadi mengatakan ini tidak semua siswa, itu kan pemulutannya kan? Jelas. Tidak semua siswa memiliki Android. Nak mak mana dia belajar, mentu bodek datang guru ke dusun. Dapat game Itu masih lemah. Kalau dia ada, kalau dia tak katik, tak belajar mulai tubuh datanya. Jadi guru itu kalau memang nak benah-benah nian, yang daring itu sekelas ke 32, yang datang paling 22 belajar daring tadi. Nah, uang 10 tadi kemana? Kapan tuh bekerwani? Dak kate. Yang model itu. Lah itu. Maka mentu bodek dekati kebijakan, los nian dia, los nian. Jadi seolah-olah aku tak ada sekolah. Nah, iyalah. Kalau tak kate jemput bola dari sekolah, pihak sekolah. Sedangkan di rumah tak kate orang pula nak dampinginya. Benar. Kadang-kadang maaf aku ngomong dia lagi buka cerita kan, aku tuh ketemu dengan keluarga anak SD, kan ketemu nih tahun 2020-2021, ketemu lah dengan program daring ya, apa dia dalam jaringan. Dalam jaringan. Online. Jadi porsinya bukan anak yang belajar, cuma orang tua yang balik lagi belajar. Pening orang tua kan. Karena memang ada pendampingan. Ketika dekat pendampingan, Los. megang HP itulah, tapi yang dibukanya tadi bukan pelajaran. TikTok, aplikasi lain. Aku juga saya pengen bertanya kan di sini ibarat kata kita ngomong ini agak tak lemak didengar. Kalau Ibu Nisa itu kan berasal dari sekolah yang di Kecamatan Pemulutan. Kan Selatan. Pemulutan Selatan. Sedangkan Ibu kemarin itu di tahun 2020-2021 itu di Kecamatan Indralaya Utara. Kan lumayan jauh berbeda. Budaya. Faktor budaya. Nah di situ apakah ada perbedaan cara, strategi atau gimana dalam mencapai target yang Ibu ceritakan? Apa caranya sama? Apa cara yang Ibu Herlina tadi terapkan sama dengan Ibu terapkan? Kalau tujuan pasti sama, cuman jalan tuh pasti beda. Lah ada yang ke utara, ada ke selatan. Jadi nak disesuaikan kan dengan daerahnya kan. Ya kalau di Pemulutan Selatan lah memang karakternya masyarakatnya macam itu kan. Ya kita juga harus menyesuaikan. Seperti kata Bu Herlina tadi, kita lebih banyak jemput bola. Uji bahasa orang Pemulutan tuh home visit. Nah, home visit, kunjungan ke rumah. Kapan siswa datang, tuh Bu datang ke sana. Itu rumah visit itu visit. Nah, apalagi home visit, musim visit, kita tidak ketemu dengan murid itu tadi. Tahu-tahu murid ada di Kalangan. Tahu-tahu murid ada di Lebak. Nangkul segala macam. Nah itu kan kita adakan pendekatan, kan benar dah Bu itu kan. Nah cuman kita sikapin baik itu kan. Ya kebetulan Ibu Herlina senior kami loh, memang dia dari basicnya PKN, jadi moral itu nomor 1. Ya kita BK bimbingan konseling, jadi tetap dengan pembiasaan baik itu, karakter itu tetap utamakan seperti itu kan. Ya bener lah katanya tadi, kita berilmu tapi tidak beradab itu sulit. Tapi kalau kita beradab pasti berilmu. Nah itu yang nak kita praktek ke anak-anak tadi, ke murid-murid tadi. Ya banyak contoh kan. Nah contoh lah tuh Bu, kadang-kadang walaupun tuh Bu lah macam ini, marah senior kapan tuh Bu dah akor Bu pakaian bayi diprotesnya dari cara Bu pakaian. Nah apalagi cara ngomong, matunya nih cuman itu ngajari ya. Itu semasa putar tentang strategi pembelajaran dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, sekarang kan banyak berbagai macam kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yaitu sekarang ada PPKM. PPKM lagi PTMT. PTMT. Jadi murid itu boleh ke sekolah terbatas. Terbatas. Ada penjadwalan, tidak full dia. Berapa jam? Nah, jadi kebijakan. kalau pelajaran itu 4 jam pelajaran kali 40 menit. 40 menit SMP itu. 2 jam. 2 jam. 2 jam normal. 2 jam normal. Iya benar. Jadi
4 jam pelajaran itu 4 mata pelajaran. Yang masuk di kelas 50%. Jadi kalau kami ke 32 Bagi 2. berarti uang 16 di kelas tuh. Kalau 32 jadi Separuh masuk di jadwal. Jadi gantian. Kalau setiap hari itu gimana, Bu? Jadi main sesi dia ada sesi. Jadi sesi 1 dia belajarnya kan ada aturan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir itu kebijakan kita PTMT itu. Jadi di kelas itu 50%. Belajarnya 4 jam pelajaran. Datang ke sekolah 2 hari seminggu. Oh, dari misal kita ngomongnya kelas 1 nih. Kelas 7. Kita ngomongin kelas kelas 1 7. beranggotakan orang 30. 30. Jadi Senin 32. Selasa, 32. Senin Selasa itu grup A. Diselang. Senin grup A. Selasa B. Iya. Rabu grup A lagi, Selasa grup B lagi. 2 hari. 2 hari. Jumat libur. Udah. Jumat anak Siswa belajar di rumah. Tapi guru dah Guru di sekolah. Guru tetap aktif balik dari sekolah nih jam 3.50 kami di sini. Jadi dengan kondisi atau kebijakan seperti itu tidak Mengurangi jam kerja dari guru. Ya, tidak. Karena Guru kita tetap wajib itu kan kehadir wajib. Nah, ketika ada kebijakan seperti itu tetap. Jadi yang sekolah, yang di rumah belajar daring. Jadi kalau di sini ada yang gunakan Telegram. Oh, kupikir Bu ya, yang Senin grup A. Iya. Yang grup B kan libur nih hari Senin. Kira libur. Oh, jadi masih masuk sekolah dengan online. Jadi ada yang kombinasi dia jadi. Ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka. Kan yang misalnya hari ini dia belajar cuman matematika bahasa Indonesia. Berarti 8 mapelnya tadi dari. Oke. Tinggal tingkat ketercapaiannya baik kita yang belum ini. Iya. Tolak ukur dari tingkat ketercapaian itu apa? Jadi kalau kita bicara apa yang nak kita capai, target kurikulum juga disederhanakan. Maka kita ada kebijakan-kebijakan membuat kurikulum sendiri. Jadi memang betul-betul disederhanakan, diambil materi-materi yang memang betul-betul penting, betul-betul materi inti yang diambil. Kemudian mana cara kita ngajar dengan waktu yang singkat tapi masuk berkualitas. Benar masuk dalam otak. Kan. Kemudian dalam waktu yang singkat tatap muka itu mana cara kita memasukkan atau mengintegrasikan kalau bahasa pendidikan ini sikap perilaku yang baik. Nah itu yang nak dikemas dengan luar biasa oleh Bapak Ibu guru itu. Berarti jadi guru itu tidak gampang. Sebenarnya. Perlu proses. Harus menguasai strategi pembelajaran jitu. Betul. Dan yang paling penting pribadi yang berkarakter. Nah iya, balik lagi karakter gitu kan. Ketika anak kita tuh di TK itu memang full karakter. SD itu juga 80% karakter. Pembiasaan SMP 60% karakter. Jadi ketika kami nih ngajar di guru SMP itu tidak pula semua harus guru ngajar masuk kelas anak-anak 1 tambah 1, 2 itu tidak harus seperti itu, tetapi ketika awal masuk misalnya coba nak bersihkan kelas, coba lihat dulu ke bawah ada sampah silakan pungut, itu penanaman nilai karakter. Kemudian nanya, nak tadi dari rumah mau ke sekolah salaman enggak dengan orang tuanya? Oke. Jadi kita meng-cross check. Betul. Cek apa yang sudah kita tanamkan dilakukan tidak? Tadi sholat subuh ketinggalan apa tidak? Nah ini nilai-nilai yang tidak bisa dilakukan di daring. Kita akan melihat ekspresi anak langsung. Anak yang mengucapkan secara langsung dengan jujur, ada yang ragu-ragu. Nah itu bisa kita lihat dari ekspresinya. Nah tapi ketika daring tidak dapat itu. Nah itulah yang kalau minum tuh cuma neguk baik tapi tidak ngilangkan haus. Nah itu. Tapi kalau kita tatap muka, apalagi full day itu, jadi kita perhatian dari dia datang ke sekolah jam 7, kita arahkan sholat duha. Coba kamu bayangkanlah, kemudian belajar,
kemudian makan siang bersama-sama, makan siang bersama. Ada sistem Iya, pembiasaan makan itu. siang bersama-sama. Selama ini kan kemudian mulai kaki dia sholat zohornya sama-sama imaman. Kaki dilatih anak-anak tadi jadi imam oleh bapak ibu gurunya. Nah, yang ini hilang. Ini yang membuat kami kadang-kala yang kutanya aku katakan tadi, kalau minum tidak ngilangkan haus. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika melihat anak kita itu memang setiap hari kita didik dan kita arahkan dan ada perubahan. Apalagi yang kami paling sedih tuh, anak bersalaman sama ini Sekarang nih. Iya. Ikut lagi sama ini. Kopi. Kan? Padahal di sekolahku ini kapan dek kopi ini nyium tangan, cium nih ya tangan dulu. Dan itu menjadi apa ya Bu? Sesuatu yang hilang. Ada budaya, bukan adat budaya itu baca di kartu ke adat budaya. Kalau salim bahasa itu kalau salim itu pasti cium tangan. Dicium nih ya. Dicium. Jadi tangan tadi megang deh boleh tangan siko harus tangan dua dicium nih ya tangan tubuh tadi. Di sini aku di sekolah Pemulutan Selatan dengan kondisi kontur budaya yang berbeda. Kan nih kita menanam ke apa ya Bu ya karakter yang menjadi tujuan dan target dari sekolah. Itu cak mana cara itu kan kalau pemulutan itu kan pemulutan selatan di SMP itu kan namanya muda kecil masih tahunya nak bermain. Jelas. Apalagi kelas 1 baru tamat SD kelas 6 kita ngomongin kelas 7 itu kan. Kalau zaman aku kelas 1 masih tetap di SMP itu kelas 1 masih nak bermain. Nah pokoknya kapan sekolah keluar main memang tak dicari nian Bu keluar main itu karena terlatih lagi dalam pelajaran. Nah strategi untuk mencapai menanamkan karakter di SMP itu sama. Kalau di SMP Pemulutan Selatan tuh karena memang budayanya macam itu ya kita tidak bisa langsung kan. Pertama kita jelas kita pelajari dulu budaya mereka. Di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Dak pacak kita nak masuk ke cara kita yang kita cak pakam nak bagus segala macam tadi kalau nah kapan cak melawan kata urat. Nah itu jadi kita ada program itu ya kita lakukan bertahap. Contoh pembiasaan kalau kami dulu Bu Herlina terkejut pertama sekali kita ditempatkan di situ murid-murid itu ngomong, Bu, pelajaran kau ya tekanjat aku tekanjat ini kau kenyanya gitu tuh kan. Nah cuman kan itu memanglah budaya dari sana. Jadi pembiasaan yang itu kita mulai dari awal. Oh ini dulu yang aku benahi. Tidak bisa kita rubah, tetapi kita sampaikan ke anak. Nah kalau sudah panggil ibu jangan lagi kata kau. Karena itu kan pembiasaan mereka di situ kan. Pertama seperti itu. Kemudian karakter anak tadi ya. Ya namanya usia SMP itu kan usia penggalang. Memang usia penggalang itu dia belum mandiri secara ini ya. Jadi tetap butuh kita kontrol dari kita sebagai orang tua di sekolah. Ya kami di sana Bu Erlina karena masyarakat sana itu lebih kelebak. Ya anak-anak tuh memang hobi di lapangan daripada di dalam kelas. Oke, jadi kontur di Kalimantan Selatan itu banyak sawah. Banyak sawah. Kemudian akademik dan non akademik itu kebalik. Kalau akademiknya mungkin sekitar 30-40%, non akademiknya sekitar 50-60%. Jadi itu yang kami kembangkan. Yang Pemulutan terkenal loh dengan seninya yang kuat kan, kemudian olahraga juga kuat. Anak-anak sana kalau main sepak bola, selesai kamu, dong habis kan. Iya. Jadi kita strateginya di situ. Minum dulu. Nah, kita laju lah, kamu minum aku merepet. Ya, jadi itulah kita siasati dengan strategi. Kita kasih kesempatan kepada anak yang memang dia dominan ke non akademik, kita salurkan ke non pada jam-jam istirahat waktu itu kan. Kemudian yang anak-anak yang memang kemampuannya di akademik ya kita salurkan juga. Dan alhamdulillah senior kita ini aktif dalam segala macam kegiatan. Kami sering ayo kirim katanya murid-murid tuh, ada katanya dari kecamatan sana nak maju milu ke kabupaten. Nah, ajak boleh aku juga laju. Cuma sebenarnya kalau kita apa tuh di kilas balik atau gitu boleh sosok Bu Herlina menurut Mbak Muat itu orang yang sangat bersinergi dengan mitra. Betul.
Aku bukan muji depan rayu, ini Iya. kenyataan. Lah, salah satu contoh aku. Amenangat deh, situ Nah, cuman lemaknya dia ngomongnya depan lah kita, kan ngomong di belakang. Apa ngomong di belakang tuh gibah namanya Jibang Roma. Siapa nak bayo, la ilaha illallah. Jadi itu memang sosok Bu Herlina mengayomi orang-orang yang memang porsinya oke, ini harus gini, itu harus itu. Iya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Kita ngobrolnya apa ya? Aku nak ngulik di balik layar dari kalian sebagai PNS atau sebagai itu pertanyaan diawali dari awal tugas itu di mana? Jadi ke Bu Herlina dulu. Iyalah. Awal tugas. Jadi awal tugas itu kami di Mesuji, di pedalaman Mesuji. Awal tugas. Jadi di B3. Di mana? B3. B3. B3 itu catur tunggal maju lagi. Jadi waktu itu daerah paling tesas di Oki, bahkan di Sumatera Selatan ini. Jadi kapan terdengar mana tukang tahu tato lelenge Berentung lain. Pokoknya daerah itu daerah rawan kejahatan. Tapi alhamdulillah 3 tahun 7 bulan aku di situ. Kemudian pindah ke SMP Tebing Gerinting. Luar biasa SMP itu bagus. Anak-anaknya juga bagus. Kemudian memang anak Tebing Gerinting dari sisi kompetensi pengetahuannya tidak terlalu, tapi dari non akademiknya, dari atletik misalnya, dari bidang-bidang olahraga bisa dikembangkan. Kemudian tahun 2015 dipercaya pemerintah kabupaten pada saat itu Bupati untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. SMP Parit orang nyebutnya. Jadi begitu aku datang ke situ, ku analisakan, bahasa tubuh analisa, bahasa anunya. Itu di sana secara akademik mungkin karena agak jauh kan, jadi bukan murid-murid di Indralaya. Jadi di sana uang les dak kate, nah siswanya ini nyebar. Nih Sukamulya, Loro, nih Parit, Punajaya. Bukan penduduk yang wilayah sekitar. Mantap situ. Nyebar sampai ada siswa daerah Merinem itu. Jauh. Jadi kapan ku perhatikan anak di situ main boli gagah. Nah, kemudian main bulu tangkis, berlarian ini hebat. Nah, itu yang ku kembangkan. Jadi aku tak ada ngembangkan, bukannya tak ada didukung, bukan. Arti kalau aku nak maksa mana caranya sisi akademik, aku akan maju sekolahku. Jadi jelas aku harus kembangkan dari sisi non akademik. Jadi sifat dari belajar itu pun sebenarnya mendukung apa yang menjadi bakat dari seseorang. Ternyata ketika kita nak disiplinkan anak, itu tak paca aman sekolah baik. Aman kita sekolah baik nak disiplinkan anak tak paca. Jadi memang butuh kerjasama dengan wang tua. Jadi kita harus intens manggil wang tua. Kita nak ada program apa misalnya program ramah anak, sekolah ramah anak. Siswa nak kita disiplinkan, nak kita sampaikan dengan wang tua. Sekolah ramah anak itu supaya rambutnya rapi, nehuma, pakaiannya rapi, itu dia lah siap. Kapan jam waktunya sekolah, dia harus sudah datang ke sekolah, istilahnya berhimpun jam 7 pagi sudah di sekolah. Alhamdulillah selama di situ aman. Kemudian langkah kedua memang menguatkan pramuka. Mungkin di sini terkenal kan, SMP 1 Indralaya Utara itu memang sekolah pramuka. Kanta pramukanya. Jurnalis Bu pada saat itu dan sempat terdengar kabar bahwa ada satu ajang ialah kepramukaan anak SMP 1 Indralaya Utara. Prestasi yang sangat mumpuni, kemudian pengetahuan wawasan tentang luar biasa. Itu soal luar biasa. Jadi pada saat itu menjadi daya tarik aku untuk menulis pada saat dan akhirnya berita itu meledak. Kepala sekolahnya siapa sih? Itu yang datang gitu. Oke, jadi akhirnya mengembangkan prestasi anak-anak yang sudah tersematkan bakat pada masing-masing karakter.
Jadi itu yang sedih jadi COVID ini. Oke. Jadi kita kalau ketemu dengan anak tuh, ya anak ini ternyata pintar nyanyi. Ketemu guru seni tadi kan, karena oh bakatnya nyanyi. Nak masukkan ke sanggar seni. Dia baca nyanyi, dia baca nari. Buat sanggar seni. Jadi dia nak melukis, dia nak menyanyi, kan baca, dikembangkan bakatnya tadi. Kemudian pengembangan literasi di sekolah, mana caranya? Nah, jadi kita buat pula sanggar bahasa. Oh, anak ini rajin nulis. Jadi lo di SMP 1 Indralaya Utara itu anak-anak sudah baca, misal buat kumpulan puisi dibukukan, buat artikel dibukukan. Kemudian anak-anak misalnya membuat prakarya langsung. Itu kan untuk membekali diri dia supaya punya jiwa entrepreneur. Kewirausahaan. Tapi COVID mana ada itu. Nah, itulah yang makanya banyak potong-potongan. Itu yang sebenarnya kita harus berdoa dengan Tuhan supaya ayo ya Allah Tuhanku, berhentilah COVID ini. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Supaya kami ini deh anak itu bahasanya maksimal. Jadi tegali keterampilan dia tegali. Skill dia tadi dari dalam tadi tuh pacak kami tahu itu. Ternyata anak ini membelahi gancang. Nah, artinya ini bidang atletik. Dia pacak dilatih sepak bola. Karena dia tadi punya modal belahinya tadi gancang. Lari yang cepat. Lari yang cepat. Itu udah cerita dari Ibu Erina Mbak Mani dengan Ibu Rahman Nisawati. Bukan. Panjangnya nih nyebut nama itu biasa manggil Nisa, Nistula ya. Ibu Rahman Nisawati. Awal tugas di mana? Awal tugas aku nih termasuk setia. Setia. Ngapa aku katakan setia? Tikungan ada? Setiap tikungan tuh ada jalan kan? Ada jalan. Jadi kebetulan 2006 aku baru diangkat. Oh jauh senior beliau. Oke. Aku tahun 98. 98 aku. Di mana kamu? Aku masih sekolah. Aku masih kuliah Aku tadi lupa ya. 2022 diangkat di SMP 1 Indralaya. 2 kali dia nih. Maika aku nih kepala SMP 1 Indralaya. Inilah Sosok orangnya. Inilah bentukannya yang dulu membina SMP 1 Indralaya Utara. Betul. Ya, menjadi SMP yang berbagai macam level tersemarkan sekarang. Apakah SMP 1 akan seperti itu juga? Insya Allah, yakin. Yakin. Iya. Pasti baca ini. Insya Allah. Asal atau baca. Iya. Jelas. Lagi ke Yuanis, Bang Ani tahun 2006 diangkat. Aku tahun 2006 tuh diangkat. Jadi diangkat jadi PNS. Kayaknya tuh, ya dah. Jadi kebetulan basic aku tuh kan bimbingan dan konseling. Jadi aku kan sebagai guru bimbingan konseling, ya memang kita membimbing murid-murid tadi kan. Balik lagi. Bimbingan konseling. Kalau dulu guru BP dulu. Apa di BP itu? Nah, guru BP itu guru bimbingan dan penyuluhan. Nah, gawenya tuh bimbing siswa. Kalau selama ini Bu Erlina yang ada di ininya bahwa guru BK itu satpam sekolah, polisi sekolah. Nah, kita sejak beliau loh, aku ingat benar waktu kami pertama sekali MGBK, kebetulan kita juga dipercaya untuk menjadi ketua. Sebelumnya ada senior kita juga, Ibu Herlina salah satu yang ngomong, ingat ya, guru BK itu tidak jadi polisi sekolah. Aku ingat nih itu dengan guru BK itu sahabat anak. Kemudian kan sama waktu dengan guru BK senior kita juga Pak Heru dari SMA, jadi sudah ada pembahasan bahwa guru BK itu sahabat anak. Nah, jadi aku ketika di situ aku mulai menerapkan itu. Tidak ada lagi cerita guru BK yang seram, bekumin, ada yang takut indah. Tetapi memang dalam prinsip guru BK itu ada azas yang advokasi. Ketika kita penanganan masalah, kita harus bertindak tegas. Bukan berarti kita itu membela siswa atau kita berpihak ke siswa, tetapi kita memberikan memang penanganan yang seperti itu kan. Dan kebetulan aku sudah 16 tahun di SMP 1 Pemulitan Selatan dan tidak pindah. Dari pengangkatan pertama sudah berapa kali ganti kepala sekolah, aku masih di situ. Dan kebetulan juga kawan-kawan aku juga yang leadingan aku itu sudah nyebar kemana-mana. Dan alhamdulillah
berkat juga didikan, bimbingan dari beliau. Oh, sudah banyak kawan-kawan itu juga alhamdulillah sekarang kepala sekolah juga salah Bukan satu. bener kan, Bu? Iya, jadi kaderisasinya memang luar biasa. Pengarahan. Bimbingan. Nah, iya, contoh yang baik. Nah, harusnya memang begitu. ini mah, Legend. Karena memang kan kami dulu kan ya ada istilahnya kalau dalam kurikulum itu kan ada instruktur. Nah, kebetulan aku ini instruktur, jadi sering dipanggil misalnya dari mata-mata pelajaran itu ada kumpulan, ada organisasi mata pelajaran MGMP itu untuk menyampaikan. Beliau basicnya PKN, tapi menguasai 98% BK. Hah? Guru PPKN? Iya, tapi 98% BK dia menguasai. Iya, karena beliau juga termasuk tim supervisi evaluasinya guru BK. Oh, jadi tim seleksi lah. Jadi aku agak-agak ini sebenarnya ya. Jadi wajar lah. Jadi wajar. Itu dikit agak. Iya, gitu ya. ya karena memang apa yang beliau sampaikan juga itu memang untuk kebaikan gitu kan. Ya kalau untuk kebaikan ajarkan kan, gitu Cong. Luar biasa ya kan. Kalau selalu Jurang tuh katakanlah walaupun pahit. iya. Cuma kopi pahit masih ada Malam minum. Ya macam-macam. Iya. Dengan kondisi kamu ketemu kendala COVID 2020, pemerintah mengambil kebijakan bahwa sekolah itu diliburkan. Nah, pada saat itu libur sekolah, guru masih tetap masuk. Rindu gak sih, Bu? Pasti. Nggak baca ngomong lagi. Cak ngomong kayaknya. Aku terus terang pada saat itu malah yang dalam imajinasi aku, sekolah itu menjadi rumah kedua loh. Betul. Baik bagi murid maupun bagi guru. Oh iya. Kadang-kadang sedih di rumah, fun di Iya. sekolah. Betul. Kadang-kadang ketemu masalah di rumah dan itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Akhirnya fun di sekolah, bahagia di sekolah. Nah itu rindu gak sih? Apa namanya, suasana, Pasti. kondisi. Jadi berbagai masalah di awal tahun 2022. Saya sangat ingat sekali tanggal 28 Maret 2020 itu start keluar kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengopkan proses KBM tatap muka. Berarti awal Maret, Maret. awal di bulan Maret. sampai Iya, Maret. tanggal 28 Maret. Wedding Maret. Habis. Puasa. Jadi waktu itu kan kekagetan yang luar biasa. Oke. Karena kebijakan itu mengharuskan guru menguasai aplikasi, mengharuskan guru menguasai komputer, laptop dan sebagainya, perangkat untuk menciptakan pembelajaran daring yang baik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua guru menguasai. Oh. Kan itu kan, itu tantangan terbesar bagi pihak guru. Jadi tentu sekolah harus berpikir itu apa yang harus dilakukan agar guru ini mampu melakukan pembelajaran daring yang tadi tidak pernah dilakukan. Nah, jadi kami pada saat di sekolah itulah mengambil kebijakan untuk secepat mungkin guru ini mampu menguasai. Jadi kami melakukan upaya peningkatan mutu bagi guru. Kebijakannya sangat Iya, statis. jadi iya sangat statis karena ini mau tidak mau harus dilakukan oleh guru dan guru harus menguasai ini. Jadi pada saat itu kami sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan untuk meningkatkan mutu guru untuk kemampuan IT-nya. Jadi hampir tiap 3 hari dalam seminggu itu secara kontinuitas sampai 2 bulan itu kami melakukan pelatihan peningkatan mutu di bidang IT itu. Kalau tidak seperti itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi efektivitas peningkatan mutu di bidang IT itu memang betul-betul harus dipantau oleh kepala sekolah agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Kalau gurunya beda pacak, nah macam mana kira-kira? Dan kalau gurunya tidak pacak melaksanakan tugas, tidak paham dengan tugas, tidak sampai ilmu sama Bisa membayangkan seperti ini. Kalau misalnya kan guru kan pacak WA, pacak Facebook, cuman aplikasi 2 ini yang dipakai. Nah, temu minta anak. Enggak. Karena kapan buka di Facebook, kapan buka di WA. Nah, akhirnya kan kita harus memang mempunyai skills guru itu untuk memiliki kemampuan beragam aplikasi. Jadi siswa itu tidak bosan.
Itu juga yang memang benar-benar harus diantisipasi oleh sekolah-sekolah itu. Karena kalau itu bosen, itu yang mengakibatkan kemauan anak belajar daring itu lemah. Lama kelamaan, oke lah kalau di posisi 22 berdasarkan informasi itu sudah sangat baik. Tapi ketika sudah makin menurun, itu kan indikasi keberhasilan pembelajaran daring itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah Bu, secara garis besar, para ibu-ibu sebagai guru dan kepala sekolah, daring itu efektif atau tidak? Saya sebenarnya melihatnya dari dua sisi. Semua kebijakan itu, semua apa yang kita lakukan itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Ketika kita tidak melakukan pembelajaran daring, mana siswa meningkat kemampuan IT-nya, mana kemampuan IT gurunya meningkat. Tapi dengan pembelajaran daring ini itu sangat pesat sekali. Baik kemampuan guru untuk menguasai IT ini sangat kuat sekali. Hingga, Bu, kita belajar ini, Bu, belajar kahot. Bu, bukan lagi, Bu, sudah kahot ini sudah kami kuasai. Bagaimana kalau kita pembelajaran kita menggunakan Google Form atau aplikasi-aplikasi yang lain yang digunakan, dan itu beragam. Sampai kami mengundang pihak ketiga itu untuk membuat aplikasi-aplikasi tersendiri untuk menyediakan jalan pembelajaran agar anak itu tidak bosan. Nah, ini dampak positifnya. Memang kita bicara, memang ada keluhan bagi kami itu khawatir kan. Tadi saya menyebutkan berkali-kali ada kekhawatiran menyangkut karakter anak. Karena karakter anak itu bisa dibentuk ketika kita face to face, tatap muka langsung kan. Jadi kita akan menegur anak ketika dia salah. Kita akan memberikan reward, penghargaan buat anak ketika anak itu bertatap muka dengan kita dan dia menunjukkan ada prestasi, maka guru memberikan penghargaan langsung. Nah, itu saja sebenarnya yang kami khawatirkan. Tapi kalau dari sisi positifnya, sekarang ini kemampuan IT anak kita sudah yang luar biasa. Aku pun kalah, Bu, pakai Android lebih canggih daripada lebih canggih daripada anak SMP, daripada aku gitu kan. Jadi dia kalau main aplikasi itu baca baik. Nah, sekarang itu tugas guru dan tugas sekolah, juga pendampingan orang tua di rumah. Jadi kami membentuk begini, anak-anak kami kumpulkan, nanti kamu bikin film ya, narasinya seperti ini. Kenapa? Karena ada keluhan dari orang tua itu seperti ini. Sejak pembelajaran daring nih, game tuh lah Bu. Ketemunya di situ kan. Berarti kan masalah ini muncul, jadi kita harus cari solusi. Bagaimana kita mengalihkan perhatian anak itu? Maka kami bentuk, jadi kelompok-kelompok untuk membuat film. Kita bikinkan narasinya. Maka terciptalah pembekalan sebagai sutradara nanti. Boleh dilihat itu. Kayaknya program jalan lagi nih. Jalan di YouTube itu sangat banyak sekali, karena saya semasa pembelajaran daring itu di SMP 1 Indralaya Utara itu. Jadi mereka membuat konten-konten YouTube. Dan sampai sekarang tuh mereka sudah punya hasil dari YouTube. Itu dia. Luar biasa. Jadi jangan kita melihat konten YouTube sudah ada hasil. Sudah ada hasil. Salah satu contoh juga ini. Jadi begini, Mang Mian, jangan kita pandang negatif terus. Ketika kita bisa mengarahkan anak, ternyata ada keberhasilan. Nanti dilihat-lihat ya, Prasaintra itu banyak sekali menghasilkan konten-konten positif yang dilakukan oleh anak-anak di masa pandemi COVID-19. Mungkin hampir sama saja ya Bu ya, dengan apa yang dikatakan oleh Bu Rina, apa yang Ibu jalani dan Ibu rasakan. Itu kalau di Pemulutan Selatan mungkin hampir sama saja, cuma jalannya berbeda Bu. Mana gitu ya? Karena ini sebenarnya titik nol bagi saya pribadi sebagai titik nol, karena saya baru ya dengan tugas tambahan yang baru ini, dan saya rasa halal ya kalau saya mencuri ilmu para senior. Jadi yang pertama saya lakukan ketika saya
ditugaskan sebagai tugas tambahan kepala sekolah. Datang awal itu Berlina pagi, yang muncul itu yang berkicau itu bukan murid, bukan guru, tapi yang berkicau itu burung. Ya. Artinya apa? Sekolah itu apabila tidak ada guru, tidak ada murid, tidak hidup. Ruhnya sekolah itu yang guru dan murid tadi kan? Nah, benar. Ruhnya sekolah itu guru dan murid. Ketika ada guru, cuman ada bangku, tidak ada murid, tidak ada arti guru. Kemudian ada murid, tidak ada guru juga tidak ada arti. Jadi yang titik nol kami yang pertama itu saya sebagai petugas tambahan kepala sekolah, pendekatan dulu kami, pendekatan dulu kepada guru. Karena apa? Titik nol kita adalah memulai motivasi dari tenaga pendidiknya dulu. Dari memotivasi tenaga pendidik tadi, muncullah saya akan bersinergi nanti seperti bagaimana senior saya mensinergikan anak buahnya. Ya, ketinggalan jauh, tapi tidak apa-apa. Biarlah saya berjalan seperti siput, kami berjalan seperti, tapi sampai juga nantinya kami seperti itu. Gitu ya Bu ya? Iya, jadi dimulai dari situ dulu kami. Sekarang tidak lagi berbicara tentang masalah, kita bicara tentang solusi, tentang strategi. Jangan kita berprasangka, tapi kita munculkan prestasi. Seperti itu. Sekolah yang berprestasi itu adalah diawali oleh kepala sekolah yang memang memiliki semangat dan visi yang jelas untuk membangun sekolah. Kalau sekolahnya cuma datang terus pulang, tidak punya program, tidak mampu mengarahkan, itu yang kadang kala dalam artian kate kemauan hidup segan. Ketika kepala kan nak dimakmanokan sekolah itu tergantung kepala sekolah. Mau sekolah yang biasa saja bisa. Atau mau sekolah yang apa adanya, nanti saya jelaskan ini. Atau mau sekolah luar biasa, ini pilihan kepala sekolah. Dari ketiga ini, mau sekolah biasa saja ya dia datang, balik tiap hari, itulah juga biasa-biasa saja. Nah itu kan. Tapi kalau memang menjadi pilihan menjadi sekolah luar biasa, memang kita harus punya strategi-strategi. Intinya kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan orang tua siswa, dengan komite sekolah dan masyarakat itu harus bersatu padu bersama. Punya visi sama. Ayo maju semua seperti itu. Visinya harus ada sama. Tembakan. Dan sebagai pribadi juga kita itu yang paling penting itu kita harus mencari teman yang mampu mengajak bersinergi. Ya, kenapa? Dengan siapa kita berteman menentukan kita 5 tahun ke depan. Ya, itu. Dan itu yang semua bisa obrolan yang sungguh sangat mengurai kata-kata. Kalau biasanya mengurai air mata, modelnya ini ya. Dan sekarang mengurai kata-kata dengan berbagai kendala dan yang dihadapi pada tahun 2020 saat pandemi, 2021 saat masih kencang-kencangnya virus COVID-19, para guru dan kepala sekolah ini mempunyai strategi yang sangat jitu untuk mencapai target dari pembelajaran. Kalau di sini tadi ialah ngomongnya soal kalau ku ambil intisarinya Bu ya, asak galak cepat baca. Jalannya. Kalau di sini ruhnya sekolah itu ada di murid dan ada di sekolah. Closing statement Bu. Selama menjadi guru dan kepala sekolah, apa yang menjadi yang Ibu ambil, yang Ibu angkat menjadi nasihat untuk diri sendiri? Saya harus lebih dari yang lain. Just it, hanya itu? Saya harus lebih, artinya saya harus lebih semangat. Ketika saya menjadi guru, saya harus menjadi guru yang terbaik di Kabupaten Ogan Ilir. Maka saya raih guru prestasi. Ketika saya menjadi kepala sekolah, maka saya pun harus raih itu. Alhamdulillah semua saya raih. Sampai ke tingkat nasional, saya menjadi finalis best practice, artinya kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional. Jadi saya memang targetnya seperti itu. Ketika orang baru mau berjalan, saya sudah harus berlari. Nah, itu prinsip saya. Memang beliau luar biasa loh. Iya. Jadi, benar kalau kondisinya seperti ini. Dia visioner. Pas uang pemulutan itu visioner. Kadang galak-galak lebih. Nah, itu bahasa pemulutan
dan visioner. Oh. Nah, dan beliau adalah salah satu yang visioner itu. Du, nasihat atau pesan kepada murid-murid itu silakan. Jadilah orang yang baik. Iya. Itu yang paling penting. Orang baik itu luas. Orang yang berprestasi orang baik. Orang yang religius itu orang baik. Jadi awalilah hidup itu dengan disiplin dan jujur. Nih, Mantap sekali. Dan itu tadi Ibu Herlina, sekarang Ibu Rahmanisawati. kalau Kata-kata yang diangkat menjadi nasihat ya, diri. merinding aku kalau ngomong nasihat diri tadi. Kalau kami pribadi coba melakukan yang terbaik untuk diri kita, kemudian lakukan terbaik untuk orang lain. Artinya apa? Kita tanam kebaikan, insya Allah kita akan menuai kebaikan. Seperti itu. Iya. Itu intisari selama Iya. Sebagai guru dan Pribadi. Pribadi. Iya. Baik, itu dia yang dari Mama Bici, obrolan singkat, bukan singkat tapi Nggak terasa 5 jam ya? terasa lah. 5 jam. Oh, lah nak buku. Obrolan Para tak yang puasa. singkat cuma bermakna dengan para senior saya sebagai guru dan kepala sekolah. Di sebelah sana ada Ibu Herlina sebagai kepala sekolah SMP 1 Indralaya sekarang. Iya. Dan di sini Ibu Rahmanisawati sekarang sebagai kepala sekolah SMP 1 Pungutan Selatan. Jadi kita akan berbincang kembali dalam cerpen cerita pendidikan di KTV. Dangkulu kilo mantap be disika di channel KTV. Dadah.